Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala muridi. Salatu wassalamu ala asrofil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama yang kami hormati Sahibul Bait Bapak Zono beserta istri, yang kami hormati Ketua Arisan Malam Jumat Bapak Haji Misin, yang kami hormati Pak Ustadz Makswain, Pak Ustadz Namid, Pak Ustadz Nuri, Pak Ustadz Abdul Sada, Pak Ustadz Abdul Rojak, Pak Ustadz Aryo Arianto, yang kami hormati Ketua RT 03 Bapak Nasang, Ketua RT 02 Bapak Nakis Bakti, yang kami hormati tokoh masyarakat Bapak Hukum Prianto, Bapak Haji Edwin, Bapak Sukendar, Bapak Andis, yang kami hormati Al-Mukarram Bapak Ustadz Kano Sagaya SAGM. Alhamdulillah Rabbil Alamin, pada malam hari ini pengajian malam Jumat yang bertempat di kediaman Bapak Jono sekalian, yang hajat ini mempunyai acara 40 hari almarhum Bapak Mulyanto bin Harjo Pawiro. Mudah-mudahan apa yang diniatkan oleh Sayyidul Bait dibukakan pintu dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan perkumpulan kita pada malam hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita membacakan surat Yasin dan dilanjutkan dengan zikir tahlil tahmid dan kalimah-kalimah musyarakah lainnya, marilah kita awali dengan membacakan Ummul Quran suratul Fatihah, yang mana suratul Fatihah ini kita khususkan untuk almarhum Bapak Mulyanto binti Bapak Harjo Prawiro. Mudah-mudahan berkat wasilah doa kita pada malam hari ini almarhum diterima amal ibadahnya, diluaskan kuburnya, dijadikan kuburnya rawdah dari jannah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan keluarga kita yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala juga diampuni dosanya, diluaskan kuburnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita yang hadir senantiasa semoga Allah pelihara kesehatan kita, yang kurang sehat semoga Allah sembuhkan penyakitnya. Ijabah doa. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
ببركة بجد النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم والسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكرى وانشر الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وعجر كريم إنا نمهل الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءهم المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنت الرحمن من شيء أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تهداه لنرجمنكم وليمسناكم منا عذاب عليم قالوا طائركم معكم إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون ومن لا أعبد الذي فطر ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر. Dengarkan tausiah atau materi yang disampaikan oleh Bapak Ustadz Maman Suhail. Waktu dan tempat kami persilakan. Sallu ala Muhammad. Wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Allahumma sayyiban nafi'an. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yashkurin nas lam yashkurillah." Wa qala al-ulama hubbul watan minal iman. Sadaqallahul azim. Hadirin seluruh jamaah yang Allah muliain, khusus sahibul bait, Bapak Yonos, keluarga, mudah-mudahan dia datang khair wa syahadah sebagai bentuk bukti bakti cinta anak kepada ayahanda yang telah meninggal dunia. Malam hari ini beliau menyampaikan 40 harinya almarhum Bapak Mulyanto bin Harjo Pawiro. Bukan cuma doa yang kita panjatkan dari keluarga dan dari kita majelis taklim umumnya, namun ada buahan, ada makanan, ada persiapan
yang semuanya kita nikmati bersama, semuanya diniatkan bernilai sodakoh, sodakohnya bernilai pahala, pahalanya pun tercurah khususnya buat almarhum. Amin. Makanya itu di depan banyak, walaupun sedang masa PPKM, Pak, tahu PPKM, perih kita makan, makanin. Ya, kita yakin dengan kalimat doa musyawarah yang kita panjatkan atas memperingati 40 harinya almarhum, senantiasa almarhum diterima amal ibadahnya, diterima iman Islamnya, dan diampuni semua salah hilaf dan dosanya. Alam kuburnya Allah luaskan, Allah jadikan taman surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bilusus puasilah kehadiran saya, dan saya takjim sama beliau. Sebetulnya kalau majlis taklim rutinitas biasanya ada guru tetapnya. Mohon izin bukan sul adab, karena saya takjim sama beliau. Ini majlis taklim malam Jumat. Guru kita Bapak Ustadz Kano Sanjaya SAG MM Matanallah Bituli Hayati. Saya takjim sama beliau. Kemarin beliau menghubungi saya jawab siap 86 olah TKP. Begitu kemarin jawaban saya. Tapi tetap saya ada tambahin insya Allah. Ketua Majlis Taklim Bapak Haji Misin ya. Mudah-mudahan Majlis Taklim itu memang harus ada yang ngajar, ada yang ngajak, dan ada yang ngaji. Kalau kata orang tua saya begitu. Ini bukan hadis. Ada yang ngajar, ada yang ngajak, ada yang ngaji, beres. Yang ngajak itu ketua, yang ngajar guru kita, yang ngaji jamaahnya. Kalau ada yang ngaji doang, kagak ada yang ngajak, kagak ada yang ngajar, maka tidak mungkin. Malam ini Majlis Taklim malam Jumat. Bapak Majlis Taklim beserta pengurus, Bilusus Bapak Ketua RW, Bapak Misal sekaligus bawa acara, Bapak RT, para asatid. Ya mohon maaf lahir dan batin saya tidak sebutin satu-satu. Bilusus Bapak Ustadz Aryo Arianto yang sedang media ya. Seluruh jamaah mohon maaf lahir dan batin saya tidak sebutin satu-satu mengingat waktu. Yang pertama kagak kenal semua, yang kedua kebanyakan. Maafin lahir batin. Ikhlas ini mana dia apa? Hadirin jamaah Majlis Taklim rahimakumullah. Malam hari ini saya sampaikan adalah 3, insya Allah 3. Kalau di Bantenan tahlil ataupun acara jam 9 udah doa. Di sini enggak kali ya? Enggak beda. Ada 3 hal. Yang pertama tentang tahun baru Islam. Hari ini tanggal 10 Asyura nih, pas banget. Yang kedua tentang 17 Agustus. Yang ketiga tentang doa maghfirah dengan acara 40 hari almarhum. Insya Allah jam 9 udah doa. Ini sudah pukulan data. Banyak pintunya. Malam hari ini tanggal 10 masuk tanggal 11 bulan Asyura atau bulan Syura. Orang Jawa bilang bulan Syura. Ada orang Jawa sini. Bulan ini sebetulnya bulan duka. Tidak ngunduh mantu, tidak mindahin rumah, tidak nikahin anak. Kenapa? Karena ada satu peristiwa yang namanya Perang Karbala. Perang Karbala tersebut terbunuhnya cucu-cucu Rasulullah Sayyidina Hasan dan Husain. Pada saat Perang Karbala tersebut sehingga meninggalkan para yatim, maka sampai sekarang ada tradisi santunan anak yatim. Dan membuat bubur merah, bubur putih sebagai tanda duka. Bubur merah menandakan darah yang tumpah, bubur putih menandakan tulang yang pecah. Itu terjadi tanggal 10 Asyura. Bahkan cucu-cucu dari Sayyidina
Husain gak mau tinggal di Jazirah sampai curhat sama ayahnya. Apa curhat yang beliau lakukan dalam sholawat? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa asghilin zalimin bidzalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dari kedengaran dulu mah, sekarang udah langka. Bang dulu mah beda pada salah. Wa eslilin jolimin dijo eslilin diomelin mengkong saya. Bukan wa eslilin wa asdili. Makanya sholawatnya sholawat asdil. Itu curhatnya Syekh Ja'far Shadiq. Ya Allah, di Jazirah ini banyak perselisih paham, banyak pertengkaran. Saya ingin keluar dari negara ini. Makanya sampai kepada Indonesia. Ceritanya panjang tuh kalau masalah. Bahkan 10 Muharram ataupun 10 Asyura aja terkenal banyak cerita ataupun satu peristiwa sejarah. Nabi Adam taubatnya diterima tanggal 10 Asyura. Nabi Nuh perahunya karam ketika banjir 7 bulan, karam tanggal 10 Asyura. Nabi Yunus keluar dari perut ikan tanggal 10 Asyura. Nabi Yusuf keluar dari penjara 10 Asyura. Nabi Ibrahim dibakar kagak mati 10 Asyura. Nabi Ayub sembuh dari belatung yang menggerogoti tubuhnya sebanyak 3.000 belatung dalam penjara, sembuh tanggal 10 Asyura. Hah? Gak apa-apa, lagi cerita. Terus ini makan gak ngaruh. Itu tanggal 10 Asyura. Nabi Sulaiman dikembalikan kerajaannya tanggal 10 Asyura. Itulah makanya tanggal 10 Asyura kemarin kita puasa Tasu'a, dan hari ini puasa Arafah. Iya, kemarin tanggal 9 puasa Tasu'a, hari ini tanggal 10 puasa Asyura, puasa sunnah. Barang siapa puasa 2 hari ini, diampuni dosanya 1 tahun kemarin, 1 tahun besok. Amin. Cuman puasa enggak? Bang amin doang. Maafin agak apa-apa, sunnah. Kan begitu. Kira-kira enteng apa berat puasa 2 hari? Jujur lah. Enteng apa berat? Lah enteng. Ramadan itu sebulan kuat. Masa timbang 2 hari nggak kuat? Ya Pak. Enteng apa berat Pak? Berat. Mulut asem kagak ngerokok. Maafin. Itu sekilas info. Nah ini bulan Asyura, puasa Tasu'a kemarin tanggal 9, hari ini tanggal 10 Asyura. Amalan. Dan sekarang termasuk bulan Agustus ini ya, termasuk bulan duka juga. HUT RI di Gayo RI yang ke-76. Kenapa dia bilang bulan duka lah? Kita lombanya bukan lomba makan kerupuk, lomba bertahan hidup. Bener. Nah, sekarang kan lombanya lomba bertahan hidup Pak RW, Pak RT. Jarang banget yang ada yang panjat pinang, panjat pisang. Kemarin itu di TV itu si Aal lomba makan kerupuk, menang lah, kerupuknya dipegang. Kemarin episode 402 kalau nggak salah. Enggak, bini saya nonton sama di belakang itu. Sekarang Agustusan kayak gini, masih sekarang lombanya lomba bertahan hidup. Makanya mari kita pada mengheningkan cipta tuh 17 Agustus. Banyak di jalan-jalan raya, di lampu merah, orang kayak jadi patung gitu. Mengheningkan cipta, hening doa untuk kepada Sang Pencipta sebagai bentuk apa? Jas merah. Jangan melupakan sejarah. Makanya tadi saya bilang, barang siapa tidak bersyukur berterima kasih kepada manusia, dia tidak bersyukur kepada Allah. Makanya kita bersyukur kepada Allah dan berterima kasih kepada manusia. Siapa mereka? Para pejuang. Gak usah jauh-jauh nih, tadi kita tawasulan tuh, dipimpin oleh guru kita. Ketika kita tawasulan kan itu WIP. Kita mah kalau download tetring tidur. Mohon maaf ya. Download kita mau tidur, la ilaha illallah, tidur, lampunya mati. Tapi para ulama downloadnya ada yang 5 tahun, ada yang 10 tahun. Makanya manteng.
Kita bagaimana? Karena kita tidur, udah kita pakai wifi. Apa itu wifi? Ilah hadratin nabi, ilah ruh itu wifi, Bang. Kan begitu. Orang-orang yang soleh. Termasuk ketika kita tawasulan, di situ kita sebut Al-Maqbulah Kiai Haji Nur Ali bin Anwar Bekasi. Siapa yang kagak kenal Al-Maqbulah termasuk singa, ya, singa Kerawang Bekasi. Kenal, Pak? Tuh, pahlawan nasional Al-Maqbulah Kiai Haji Nur Ali bin Anwar. Ada yang mengatakan Kiai Haji Nur Ali bin Maimunah. Coba tanya Indah, ada binti Maimunah. Kenapa ada Maimunahnya? Ada alasannya kalau pengen jelas. Tapi secara umum kita Kiai Haji Nur Ali bin Haji Anwar. Itu pahlawan nasional. Singa Kerawang Bekasi, pahlawan ini yang paling dekat di kota Bekasi, kota kita tuh beliau. Saya pernah ngisi di Ormas AMS Angkatan Muda Siliwangi, sekarang berubah nama menjadi Mau Jagat, Jalan Kemandoran sana. Bahas tentang pahlawan. Tiba-tiba di jamaahnya ceramah kedua ada Kiai Haji Muhlis Thayyib. Siapa Kiai Muhlis Thayyib? Ternyata cucunya dari Al-Maqbulah Kiai Haji Nur Ali bin Anwar Bekasi. Dia penceramah kedua nggak mau, dia langsung doa. Kenapa? Dia cukup bangga. Ada penceramah muda, saya dibilang muda waktu itu, yang ingat tentang almarhum, tentang pahlawan nasional yang ada di kota Bekasi terdekat. Dan saya masih ingat Al-Maqbulah Kiai Haji Nur Ali Bekasi dulu ngajarnya Mamur Boba. Makanya saya umur 47, mungkin ada bapak-bapak yang umur lebih tua dari saya pernah ngalamin ngaji, bangga, bahagia ngaji sama Al-Maqbulah Kiai Haji Nur Ali. Di mana? Masjid Baitul Salam. Dulu saya ngaji di sono, ngajinya sama Ustaz Hamim bin Haji Abdul Manaf. Pengajian bapak-bapak yang ngajarin kiai malam Rebo, maghrib apa isya, saya ngikut waktu itu. Makanya saya umur 47, berarti pra milenial, ngalamin ngaji sama almarhumah Al-Maqbulah, maaf. Alhamdulillah. Nah, kan begitu. Makanya kalau kita tawasulan sebagai bentuk bakti cinta kita kepada ulama, termasuk cinta kita kepada pahlawan nasional Al-Maqbulah Kiai Haji Nur Ali bin Anwar Bekasi, tuh selalu kita sebut. Karena pahlawan nasional yang ada di Bekasi terdekat di sini beliau Al-Maqbulah. Tuh. Jelas, Pak? Bagaimana sekarang kita perang kagak ngikut? Ya tinggal bagaimana sekarang kita bersinergi di satu tempat ini. Dalam hidup ini beraktivitas, berkreativitas. Jangan ketika kita punya karya orang lain mulai yang kita agung-agungkan. Bikin kue Bugis bagus, pisang Ambon, martabak Bangka, cakep. Kita bangga dengan Indonesia kita. Kan begitu, jangan apa-apa luar negeri punya ayam, pitiknya di sini, kita rawat di sini udah gede, ayamnya ayam Bangkok. Nanam pun payahnya bagus, payah Bangkok. Jambu klutuk ada jambu Bangkok. Bawang Bombay. Banyak banget nangka Belanda. Gitu Indonesia aja sekarang mah. Kita gua tempat kita tuh, kita mah bagus gula apa? Gula Jawa. Cakep. Tuh, kita kalau perlu kita bikin HP namanya merek Jawa apa? Oppo. Ada merek Oppo Jawa di sini HP. Bukan Jawa, bukan itu, tapi merek aja. Niru Oppo Jawa ya. Hadirin jamaah, maka isi kemerdekaan ini dengan apa? Dengan beraktivitas dan berkreativitas. Nggak usah jauh-jauh dah, di kita aja. Yang menjadi RT kayak, jadi RW kayak, ketua DKM kayak, jadi ustadz kayak, jadi amil kayak, itu kan kepekaan buat lingkungan kita, Pak. Nah, kalau kita egois, ngapain ngaji? Udah aja buat keluarga kita, pergi pagi pulang sore, yang penting dapur ngebul, beres. Tapi sekarang mah dapur nggak ada ngebul, pakai magicom. Karena ini majlis taklim, karena ini untuk apa ya namanya? Untuk perjuangan Islam ke depan. Dulu ulama-ulama itu ngajarin begini, kita bisa begini. Kenapa kita bisa diketahui? Kenapa bisa yasin kayak begini? Karena dulu ada ulama, karena dulu ada pahlawan yang ada di tempat kita. Kaku. Makanya sekarang bagaimana buat saya, buat kita ibda binafsik dari diri kita. Bagaimana caranya nyontohin keluarga kita? Ini ngaji begini nih, ngaji begini maka ngaji mustami namanya. Coba-coba besok ngaji satu-satu, bawa kitab, ya tinggal satu. Bener-bener, aduh saya kalau ngaji enak banget, guru diatur sama murid. Pak Ustaz besok ngaji kita baca Qurannya satu-satu. Siap, ente pegang nih ngomongan. Besok baca Quran satu-satu, buru-buru baca Quran satu-satu. Yasin sering hati juga kadang-kadang agak pada dipegang. Ya besok ngaji bukannya semangat Pak, malah tinggal satu.
Emang orang tua mengajinya mustami. Jiping atau jiping itu jider, jiping jider gitu, jiles, jangan sampai jiler lah. Kita mengajinya mustami, ngedengerin dong, ada yang nyangkut syukur kagak apa-apa. Yang penting kita ngaji menggawaji pinter, Pak. Ngaji menggawaji pinter, yang penting kita menggugurkan kewajiban kita seumur hidup. Ngaji itu ibadah, ngaji itu wajib. Cakep ngaji begini kan. Kenapa? Kangen-kangenan sama tetangga, sama saudara, silaturahim, jadi rumahnya tahu. Biar ada arisan nggak apa-apa, ngaji nomor 1, arisan nomor 1, gitu aja. Penghangat, penyemangat. Kalau kagak ada arisan lah repot. Emang di saya juga ada tuh malam Rebo, tadi saya bilang di Al-Makmurah Nur Ali itu di Baitul Salam. Makanya saya juga ada pengajian malam Rebo, kesana nginduknya, kesana saya tajimnya. Malam Jumatnya ada di Atoping RW 16. Malam Sabtu ada Mangkanen. Siapa dulu gurunya Ko Haji Yunus Bikri. Saya ada Marbo, emang begini dari dulu terus begini. Dari absen 2000 sampai 5000 sampai sekarang dipatok 30.000. Jangan naik lagi. Kenapa? Takut keberatan katanya. Di sini arisan berapa? Kan gitu. Kalau gedean lain lagi ceritanya, dikit kagak cukup lah, maka gak ada udahnya. Kalau masalah itu yang penting ngaji. Alhamdulillah. Itu Pak. Sekali lagi pinter mah gak wajib. Yang penting kita menggugurkan kewajiban silaturahim. Begini manusia makan burung dara burung ketuk kok nengklok di pohon beringin. Emang sama saudara mau kudu aku loh. Ini ada 40. Kalau kagak gini kagak datang ini. Hujan kayak begini, jangan-jangan jamaahnya dikit nih. Tapi alhamdulillah nah, Pak Jono nih jamaah banyak nih. Kenapa? Karena majelis taklim termasuk 40, jamaahnya nggak surut. Alhamdulillah. Itu buat cecek nangka muda, becek-becek datang juga. Alhamdulillah. Amin. Dah ngaco-ngaco nih ngomong dah. Ya. Kali ngaji Pak semangat kali lagi. Tenang aja ini majelis taklim, kalau kagak takjil sama guru kita masa tak usul adab ini. Jadi mohon maaf. Ya yang penting ngaji. Saya mah bukan nggak bicara masalah tauhid, masalah fikih, urusan guru-guru. Yang penting saya memotivasi buat jamaah majelis taklim. Apalagi masa PPKM kayak begini. Apa itu masa PPKM? Itu pelan-pelan kita mengaji, cakep. Lebih bagus lagi PPKM. Apa perbanyak pergi ke masjid, mantep. Ya. Proyek pemerintah korbankan masyarakat kagak enak. Itu pernah perhatian kemudian menghilang ada. Apalagi itu PPKM itu. Yang paling enak, yang paling kagak enak itu pelan-pelan kita mati. Waduh, serem kan. Nah ini yang paling bagus sekarang ini ya kita ngaji. Apalagi masa PPKM kayak gini Pak. Ya, masa kayak gini pandemi belum udah kayak gini. Ayo saya memotivasi jamaah agar kenapa? Agar kita dalam hidup nggak boleh Pak nafsi-nafsi. Kita butuh orang lain dalam suka dan duka, bersosialisasi itu perlu. Kalau kita udah interaksi kagak mau, dosa termasuk saya. Wih, bang di sini mah dekat. Mohon maaf. Ya apalagi saya bilang saya mau kan amil. Amilnya itu artinya apa? Berinteraksi sama yang hidup sama yang mati. Lupa bahwa silaturahim itu panjang umur. Orang silaturahim itu panjang umur Pak. Salaman dosa kita rontok, senyum sodako. Orang Yahudi yang paling kagak senang kalau orang senyum, kalau orang salaman, kalau orang assalamualaikum. Apalagi sholat rapet mah kagak senang orang Yahudi. Yang paling dibenci itu dia tuh. Nah kita itu semuanya udah kerasa sekarang nih. Silaturahim udah kagak mau, senyum ketutupan masker, salaman kagak mau, assalamualaikum enggak, bersin bukan didoain malah menghindar. Bersin harus didoain, yarhamkallah yahdikumullah yahdikumullah kan gitu ya. Ini kita muslim Pak, saudara. Jadi kalau kita silaturahim kita panjang umur, salaman dosa kita rontok. Alhamdulillah. Maafin kali lagi. Saya datang kayak gini menyampaikan ini memotivasi jamaah. Kalau di rumah aja suntuk Pak. Di rumah aja kita akhirnya turun imun. Kan bener nggak nih? Lah sekarang yang sehat aja babe jangan duduk dekat kipas angin Pak. Bisa masuk angin. Meriang, repot urusan. Kan kita masa bertahan bukan masa pertumbuhan. Bener nggak? Ada ini anak-anak. Kita masa bertahan bukan masa pertumbuhan. Hati-hati pola hidup, pola makan, pola istirahat. Sehat aja kita hati-hati, apalagi sakitnya.
Masuk rumah sakit, bapak ada pergi kagak ada pulangnya. Maafin. Begitu kan sekarang nggak? Hati-hati. Maka oleh karenanya ya buat sekarang buat kita semua nih ya. Jadi memotivasi semua jamaah, ayo kita silaturahim itu panjang umur, apalagi ini ada niat majlis taklim. Man kharaja fi talabul ilmi bahwa bisa sabilillah yatayarja wal muslim. Barang siapa keluar niat untuk majlis taklim, maka dia jihad fi sabilillah hatta yarja, sampai ia pulang. Begitu, makanya bukan arisan namanya. Ngajian itu udah pengajinya mah dapat ilmu, agak penting niatin buat ngaji, berarti itu niat jihad fi sabilillah. Sekarang tinggal buat kita semua nih ya. Sekali lagi sekarang buat kita tingkatkan iman, tingkatkan imun biar aman, amin. Ini yang saya sampaikan. Memotivasi buat saya pribadi dan buat jamaah semua. Apa tuh iman? Berharga dalam tubuh kita, Pak. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ini sekarang nih, kalau kemarin bulan Juni, Juli, Agustus di pinggir jalan yang banyak janur kuning. Nah, sekarang yang banyak di pinggir jalan bukan janur kuning, apa? Bendera kuning nggak bisa habis, ambulan nggak berhenti, apalagi kemarin hari Idul Adha tuh. Ya, mohon maaf. Hari Idul Adha pagi-pagi saya udah ngasah golok, maksudnya penyembelihan kurban, tiba-tiba dipin. Hai orang beriman, masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan, secara kafah. Jangan kau ikuti langkah-langkah setan, karena setan musuh yang nyata. Jadi musuh kita sebenarnya adalah setan. Kalau ibadah masih mau malas juga, berarti kita masih kena diganggu setan. Maafin, guru-guru menyampaikan menggugurkan kewajiban, adapun diri kita tanya, Pak. Muti tanya dan paksa diri kita, ibadah kita. Tingkatkan ibadah. Biasanya sholat di rumah, di masjid. Yang di masjid alhamdulillah sudah alim. Tapi ingat, yang di masjid juga jangan sampai hilang pahala sholat jamaah kita. Saya pesan banget di masjid, ngadu bako, nunggu isya. Duduk di teras, biar teras tetap aja Pak masjid. Bener-bener, saya punya masjid di rumah, saya paling gak suka kalau habis sholat maghrib, wirid mah pengen banyak, dosa pengen dihapus, habis maghrib ngadu bako, ngomongin orang, habis salah. Jangan, saya mau mendingan pulang aja udah makan bareng sama bini. Gak boleh, walaupun teras. Boleh ngaji, ngobrol, sharing, silaturahim, bercanda boleh, tapi hati-hati kan namanya lidah mata bertulang. Kadang-kadang bisa aja kemana aja tuh ngomong, udah diem ya. Maafin. Ibadah tingkatkan, yang belum ningkat ya manteng istiqomah. Maksiat tinggalin, kagak bisa, Ustaz, kurangin pelan-pelan. Begitu ya, jelas ya. Tingkatkan ibadah, iman kita yang ada nih. Jadi inilah. Yang kedua, tingkatkan imun. Apa itu imun? Tahu imun? Tuh imun yang kalau nyayur bening di belah dua. Alat imun. Daya tahan tubuh mesti kuat, Pak. Karena yang udah divaksin ketakutan. Apalagi yang belum divaksin kemana-mana mesti dibawa kartu katanya. Kan begitu. Apalagi kadang-kadang swab dirojokin tuh hidung, berapa kali dirojokin. Saya tiap hari suka makan bang swab, bakso bang swab. Kan begitu sekarang kan. Dulu mah yang orang divaksin kan ayam negeri. Nah sekarang kita divaksin, yang divaksin takut, yang belum divaksin takut. RT aja kadang-kadang nggak mau divaksin. Karena divaksin, udah, soalnya RT sono laut. Maafin. Saya mau tanya belum Pak, belum. Kemarin saya mau ada ceramah tuh di Auri, Bu Bapak RW Didi Wahyudi kalau nggak salah. Terus swab dulu di rumah Kartika. Emang saya kedek banget Pak Kartika. Biar ntar katanya dibayarin, oh enggak, cari yang lain aja di ceramah dah. Bidang kita nyelamatin rumah kita kudu di swab dulu. Nah, cari yang lain aja. Nggak jadi saya, mohon maaf. Ya kan saya kemari nih. Silaturahim, dosa kita rontok, senyum sodako kan begitu. Ini jaga jarak Pak, ayo. Bisa jaga jarak? Ke jalan-jalan. Nggak bisa jaga jarak kalau mau gitu dah. Ya. Apa itu imun, daya tahan tubuh? Sekarang mah sehat, hati-hati, sakit aja Pak. Sakit kan kalau dijenguk itu jadi obat. Sekarang bagaimana sakit dijenguk obat, dijenguk kagak boleh. Masuk rumah sakit ada pergi kagak ada pulangnya, pulang dipetiin. Padahal mah sakitnya gula, jantung. Tuh guru kita kemarin kayak Haji Muhyiddin Al-Islami. Padahal sakitnya gula. Emang suka olahraga, lewat ke sarung saya. Gula kering. Ya, begitu pulang habis isya, apa kayak semut rumahnya orang. Udah aja saya percaya. Ambil mic saya langsung, ayo yang mau datang nyolatin silahkan, datang nyolatin karena udah mandiin katanya.
Begitu sampai serombongan nyolatin pakai peti, serombongan pakai peti sampai setengah 12 PS3G Ustaz Ahmad Maulana. Tad kita mandiin nyok. Waduh, saya menyalahi aturan ini, nggak apa-apa. Tad kita kalau ada apa-apa kita tanggil bareng-bareng, siap-siap. Akhirnya kita buka, Pak. Kita buka, kita mandiin bareng, kita tutup, cuman jangan di videoin, jangan di expose. Begitu kita buka, petiknya dibongkar, tiba pakai baju dia doang. Pakai baju apa tuh? Termasuk pakai ini kantong mayat tuh yang warnanya coklat. Kita mandiin bareng-bareng, repot langsung. Ya Allah, saya pakai kancil waktu itu. Mohon maaf ya, papannya siapin, minyak wanginya, ID ihramnya mandiin, jam setengah 12 nyolatin. Udah berubah tuh, pakai keranda, cakep banget. Jam 12 sampai ke jamaah, sampai bukain pipinya. Saya yang adzankan, adzannya anaknya Jibril. Kemarin malam Jibril ke rumah saya nganterin baju, itu anak Ustaz Muhyiddin namanya Jibril. Namanya Jibril itu anaknya tuh, dikasih baju saya kira banget, udah ilmunya turun buat saya. Tuh Pak Al-Makfurlah kan begitu. Merasa kebanggaan saya lihat wajahnya, langsung saya mau membukakan wajahnya untuk terakhir dilihat, termasuk Taufik Baihaqi, pondok benda Qori sampai kagak kenal, yang suka baca salawat sama tim hadrohnya dan suka baca Quran. Ketika dilihat saya membukakan wajahnya dan saya mengajarkan mengobat tuh Pak. Dan takut ulama jati asih sekarang belum ada gantinya, belum tentu 5 tahun ke depan belum ada gantinya tuh. Makanya jaga imun, daya tahan tubuh kita ya, penyakit-penyakit yang ada dalam saat ini, terutama penyakit lahir ataupun penyakit batin. Sekarang kan masalah penyakit lahir banget nih ya, jaga daya tahan tubuh pakai jas kayak gini. Pak Karti siap, Pak Karti siap nih, suka begadang mal tuk tak tek tek tuk tak tak tek. Makanya biar tebel. Kenapa? Biar kagak masuk angin. Sebab kalau orang masuk angin sekarang mah bahaya Pak, kena angin duduk, angin lari, angin jalan. Bener-bener bukan apa gini, biar gagah. Kantongin kalau perlu, di kantong tuh ada prasker. Saya ada 3, ada prasker, ada minyak kayu putih, ada minyak wangi, ada manfaatnya semua. Belum lagi ntar kantong ada isi ini. Apa kek? Maafin, itu kan prasker ada manfaatnya, minyak wangi ada manfaatnya. Termasuk apa itu? Minyak kayu putih. Itu manfaat semua. Prasker biar hangat, biar KJ bikin artis mau nikah. Minyak kayu putih di hidung biar hangat, minyak wangi biar tangan. Cuman botol sama, kalau minta perlu bilang dulu saruh. Begitu. Kalau badan dingin-dingin pinggir jalan ada wedang ronde, jahe merah. Kalau wedang ronde mah 15.000, jahe merah mah 5.000 tuh hangat badan. Di rumah siapin di kulkas, jangan lupa madu. Madu apa? Tawon randu. 150.000 botol segi 4 warna putih. Bagus tuh buat daya tahan tubuh, asal jangan madu yang 2.000 di STMJ rasa gula. Madu bapak-bapak apa buat daya tahan tubuh, cuman ibu-ibu merasa mau apa kagak madu. Ibu-ibu enggak ada yang mau madu, tapi kalau bapak-bapak siapin madu. Kalau perlu apa? Korma 7, susu beruang, set 1000 itu buat daya tahan tubuh. Mohon maaf buat saya nih, khairun nas antum linnas, ingin dalam kehidupan itu bermanfaat buat orang banyak, apalagi saya berinteraksi sama hidup sampai meninggal. Mohon maaf, saya mah percaya aja. Apa sakitnya Pak? Jantung. Apa sakitnya? Paru-paru. Apa sakitnya? Gula. Urusin aja bareng-bareng sama anaknya. Walaupun pakai APD kayak KG, kalau memang terpapar kena semua. Kan begitu, yang penting lahir batin siapin semua. Badan mesti sehat ya. Makan jangan telat. Sebab kalau makan telat lama-lama mah ya kan, mah kronis lama-lama masuk rumah sakit positif. Begitu kan. Hati-hati, makan jangan lalai ya. Makanlah selagi lapar, berhenti sebelum kenyang. Pagi-pagi jangan tidur. Kalau pagi-pagi tidur apa timbulnya? Gula. Aktivitas sebatas halal silahkan kerjakan ya. Makan kuat, maafin, ngopi kuat, rokok kuat, air putih banyakin biar agak sakit pinggang. Kalau perlu air putihnya hangat. Begitu supaya apa? Biar badan fit terus. Paham ini? Ini kan biasa, ini mah dalam keseharian kita Pak. Sampai es aja jarang Pak, big cola mah gak berani, big cola segala. Kan tubuh kita ini udah masa bertahan, bukan masa pertumbuhan. Hati-hati pola makan. Air hangat banyakin supaya apa? Keringetan. Bagaimana supaya keringetan? Berjemur pagi-pagi. Belakangnya gitu tuh, bukan mukanya ntar hitam. Daripada berjemur nggak ada manfaatnya, udah kita nanam pohonan kayak
Kamu nanam pun singkong kayak nanam pisang di mana, nanam betat kagak ada tanahnya, apa kayak paculin. Yang penting ada kegiatan siang hari itu. Jaga iman, jaga imun. Apa itu imun? Daya tahan tubuh, jasmani dan rohani. Apa rohani? Jiwa kita, Pak. Jiwa kita lepaskan dari penyakit hati, iri, hasud, dendam, namimah, gibah, hilangin aja. Capek, Pak. Hidup mah enjoy aja, smile aja. Ngapain kita punya penyakit hati? Capek. Ada orang benci sama kita, kita baikin, tuh yang bagus. Orang baik, kita baikin, itu biasa. Tapi orang kagak baik, kita baikin, itu yang luar biasa. Cakep tuh. Cuman kadang-kadang bisa begitu. Kagak dah, pengennya main pas. Maafin, ini kan hati, Pak. Jadi sakit kalau kita di dalam tubuh kita ada penyakit hati, iri, hasud, gibah, capek. Hati-hati dosa-dosa dari mulut termasuk gibah, tuh hati-hati. Udah hilangin aja. Banyakin istighfar, banyakin baca Quran, banyakin zikir, banyakin senyum, banyakin salaman, banyakin silaturahmi, banyakin doa. Cakep zikir semuanya dalam keseharian. Insya Allah hidup itu tenang. Kan begitu. Itu untuk menjaga imun kita tenang lahir dan batin. Jaga iman, jaga imun biar aman, minta kepada tuh tadi lagi zikir hasbunallah wa ni'mal maula wa ni'man nasir. Apa itu artinya ya? Pokoknya ingat dah kalau ada nasirnya mah. Cukup hanya Allah sebaik-baik penolong dan pelindung kami. Cukup hanya Allah sebaik-baik pelindung dan penolong kami. Ali Imran 173 dan Al-Anfal ayat 40. Yang terakhir amin. Apa itu amin? Doa kagak bisa. Bahasa Arab kagak ngerti amin aja, Pak. Terus aja orang sholat kadang-kadang ada yang baca bismillah, ada kagak, ada yang keras, ada yang sir, ada yang johir, silakan. Tapi ketika amin mah bareng. Coba perhatiin dimanapun sholat ya berbeda khilafnya, tapi kalau ketika Allah dorin aminnya mah bareng, padahal kagak masuk rukun. Apa maknanya itu? Ketika kita baca doa amin aja, jangan pelit. Sama kayak kita makan, makannya dewek. Kenapa Allah mau balik lana? Ayo doa makan kan Allah mau balik lana, padahal makannya sendiri. Kenapa? Karena ketika kita menikmati makanan, nasi itu nggak langsung ada di depan kita. Pasti ada orang lain membutuhkan mata rantai yang panjang untuk menanam padi. Siapa yang menanam padi, siapa yang memupuk, siapa yang masak, siapa yang dagang, siapa yang masak, siapa yang menghadirkan di hadapan kita. Makanya makan walaupun sendiri, doanya Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina ada. Bukan Allahumma barik li. Kenapa? Ketika makan kita butuh kebersamaan. Itulah lagi doa. Jadi kalau lagi imam ataupun yang mimpin baca doa, kita amin, amin, kabulkan permohonan kami. Insya, maafin kelamaan ya. Jadi yang pertama adalah bulan Asyura, tadi kemarin puasa Tasu'a dan puasa Arafah. Dan kemudian Agustus sebagai bentuk jas merah, jangan dua tahap sejarah, kita ngirim doa buat almarhum dan para pahlawan pejuang yang telah merebut NKRI. Semoga nanti baldatun thayyibun waladun ghafur. Dan malam hari ini buat kita semua meningkatkan iman biar aman, tetap minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan malam ini majlis taklim, semoga majlis taklim ini membawa ilmu buat kita bersama, nambah ilmu, nambah iman, nambah amal ke depan. Dan malam hari ini 40 almarhum, yakin doa kita pasti dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maafin, Masya Allah, udah jam 9 lebih banyak. Maafin ya Pak ya, kelamaan ya. Biasa ngaji jam 9 ini udah di dalam, udah pada ada mau apaan tau. Maka oleh katanya sebagai kesimpulan ada malam ini 40 almarhum dan kematian itu hal pasti. Ini sering saya simpulkan. Kematian itu hal pasti, entah siang, entah malam, sehat, sakit, tua, muda, laki-laki, perempuan, positif ataupun negatif. Kematian pada akhirnya adalah suatu kepastian. Sekali lagi, namun mati bukan untuk ditakuti, juga jangan terlalu berani. Intinya adalah harus diantisipasi. Lama jantung masih berdetak memompa darah dan darah masih ngalir ke seluruh tubuh serta napas belum sampai ke tenggorokan, itu artinya pintu taubat terbuka lebar buat kita. Makanya ibadah kita doakan agar istiqomah, amin. Yang belum ibadah kita doakan agar mendapatkan hidayah, amin. Yang telah meninggal dunia kita doakan agar mendapatkan maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin ya rabbal alamin. Maafin, dakwah mengajak untuk kebaikan, bukan ngejek ketika orang lain tidak melakukan kebaikan. Dakwah merangkul bukan memukul, dakwah menggugah hati bukan menyakiti hati. Kalau ada yang pahit jadikan jamu, demi Allah, bukan berdasarkan kebencian, tapi demi Allah saling mengingatkan di antara kita. Unsur maqala wala tanzur man qala Allah ala bisawab. Allah muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
apa yang disampaikan kepada kita. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita dan bermanfaat bagi saya pribadi. Atas pribadi kami mohon maaf bila ada kata sambutan yang tidak tersusun dengan rapi. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan kami perwakilan dari Sayyidul Bait mengucapkan banyak ribuan terima kasih. Mungkin ada kekurangan atau tegur sapa yang kurang baik di Sayyidul Bait. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk menyingkat dan untuk menyempurnakan acara ini, kita bacakan doa ini yang dipimpin oleh Bapak Ustadz Aryo. Waktu dan tempat kami persilakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin jamaah taklim malam semuanya dimuliakan Allah. Sebelum kita doa, kita bacaan surat Al-Fatihah sekali lagi buat almarhum Bapak Mulyanto bin Harjo Prawiro. Mudah-mudahan almarhum pada malam hari ini mendapat curah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, diampuni segala dosa-dosanya, diterima iman, amal dan Islamnya, dilapangkan dan diterangi kuburnya, jadikan kuburnya rodah dari jannah Allah Subhanahu wa taala. Bi ijabah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمد الشاكرين، حمد الناعمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد ولك الملك ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والأحوال، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها عندك على الدرجات، وتباركنا بها صلاحا من جميع الخيرات بالحياة وبعد الممات، إنه قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم صل على نور الأنوار وسير الأسرار وترياق الأحيار ومفتاح الباب اليسار سيدنا مولانا محمد المختار وعلى آله وأصحابه الأحيار عدد نعم الله وإفضاله. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وصفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم تقبل واغسل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم، وما حللنا وما سبحنا وما استغفرنا وما صلينا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، هادية وسيلة ورحمة نازلة ورحمة ساملة إلى حضرة حبيبنا وسفينا وقرة أعيننا سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إلى جميع الإخوان من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والتابعين والعلماء العاملين والمصنفين والمخلصين وجميع المجاهدين في سبيل الله رب العالمين والملائكة المقربين وصلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. ثم إلى حسن المرحوم Bapak Mujiono bin Bapak Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'afanhu. Allahumma ja'alhum qabrahum radah min riyadil jinan wa la taj'al qabrahum kufrah minhu fariniran. Ya ayyatuhan nafsul mutma'inah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min masarikil ardi ila magharibi bahriha usan nabaina wa ummahatina wa jadadina jadatina wa masai masaihina wa satibati asati
ذاتنا ولدنا اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار ربنا أنزلنا منزلا مباركا وأنت خير منزلين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وفقنا يا كريم اللهم بحق الفاتحة وبسر الفاتحة وبكرامة الفاتحة وبمعجزة الفاتحة يا فرج الهم يا كاشف الهم يا من لعبده يغفر ويرحم يا دافع البلاء يا الله يا دافع البلاء يا رحمن يا دافع البلاء يا رحيم افتح لنا أبواب الخير واجعلنا من أهل الخير توهم يا سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر توهم أن الحمد لله رب العالمين. وقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا مؤيد يا ممجد